Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa RCTV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali jumpa dalam acara Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa di rumah, tetap semangat ya puasanya ya, semangat terus ya, pantang loyo. Dan saya masih setia ditemani oleh para siswa Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun. Gimana nih, semangat ya puasanya ya? Harus tetap semangat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita angkat adalah amalan-amalan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi amalan-amalan apa saja yang sangat dianjurkan bagi kita di bulan suci Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih detail. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita fokus pada tema ini, kita jelaskan dengan rinci. Kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 186 187. Silahkan ada buka. Pemirsa juga yang di rumah, silahkan dibuka ya. Kita baca bareng-bareng ya. Insya Allah keberkahan ya, akan lebih banyak lagi kita terima dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah ketemu semua? Oke, yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa ya. Setiap kali kita mendengarkan bacaan Al-Quran, adem hati kita tuh, adem, tenang ya. Oke, untuk lebih afdal, saya ingin ada salah satu di antara kalian coba bacakan surat tadi. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Pemirsa RCTP Langkapadane tetap bersama kita di acara Cirebon Mengaji, Pemuda kembali maghrib mengaji. persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa RCTP Langkapadane dimanapun berada, kita lanjutkan tema kita tentang amalan-amalan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Terkait dengan tema ini, tentu ini tema yang sangat penting ya. Jadi karena ini merupakan akhir dari Ramadan ya. Apa saja hal-hal yang sebaiknya kita lakukan di bulan suci Ramadan sesuai dengan petunjuk dan arahan baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi ya. Dalam Al-Quran tadi disebutkan wa antum aakifuna fil masajid, itu kan artinya saat kamu semua lagi i'tikaf di masjid. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ya. Di situ Sayyidah Aisyah menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi kalau memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu baginda Nabi syadda mi'zarahu, sarungnya itu dikencangkan, ikatan sarungnya dikencangkan, dikencangkan, siap-siap. Untuk apa? Tentu untuk ahya lailahu, qiyamul lail ya. Untuk apa lagi? Wa ayqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya, diajak bangun ya, diajak siap-siap untuk apa? Untuk i'tikaf. Ada hadis lain yang dari Sayyidah Aisyah juga menjelaskan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla
thumma ya'takifu azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Jadi apabila memasuki 10 hari terakhir, ya, baginda Nabi itu beriktikaf, ya, beriktikaf, jelas redaksinya, ya'takifu. Terus beliau lakukan sampai saat-saat terakhir baginda Rasul hidup. Jadi sampai akhir hayatnya baginda Nabi selalu beriktikaf, ya, dikala memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Jadi amalan yang paling utama pertama di 10 hari terakhir itu adalah al-i'tikaf. I'tikaf. Ya, i'tikaf. I'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu bahasa Arab lagi nih, perlu dijelaskan. I'tikaf itu secara bahasa lughatan al-iqamah 'ala syai', berdiam diri. Berdiam diri itu meneng, ya. Itu i'tikaf. Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah. Sedangkan pengertian i'tikaf secara syara' adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid tentu tidak diam aja, tidak, ya. Kita datang ke masjid, ini adabnya nih. Nah, datang ke masjid, terus apa? Masuk tentu ya. Jangan duduk dulu. Kita sholat dulu. Sholat tahiyat masjid namanya, 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisanna hatta yusalliya rak'ataini. Ya, siapapun di antara kita kalau datang ke masjid, masuk tuh, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid, baru kita kemudian niat i'tikaf. Oke. Saya berikan sekarang kesempatan untuk adik-adik untuk bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bayanti dari kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Nusantara. Saya ingin bertanya, di mana saja waktu beriktikaf? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya, dari adik kita, karena tadi dibahas tentang i'tikaf, bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya. Maka kemudian adik kita bertanya, di tempat mana saja kita bisa beriktikaf, ya. Apakah di semua tempat kita bisa i'tikaf, ya kan? Atau pada tempat-tempat tertentu saja? Nah, ini kan perlu penjelasan, ya, agar kita lebih mantap, ya, agar kita lebih afdol. Jangan sampai kita i'tikaf pada tempat yang tidak seharusnya kita i'tikaf, ya kan? Jadi di mana saja kita boleh i'tikaf. Sabar dulu pemirsa, akan kita jawab setelah jeda. Tetap di acara Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan dari Baznas Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa RSTP dimanapun berada, kita lanjutkan. Tadi sudah ada pertanyaan dari adik-adik kita ini bahwa di tempat mana saja kita boleh i'tikaf, ya. Dalam Al-Quran yang kita baca tadi itu kan ada ayat yang berbunyi wa antum aqifuna fil masajid. Jadi kata aqifun itu dibarengkan dengan fil masajid. Berarti i'tikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. I'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Ini pemirsa mohon ya diingat bahwa i'tikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid.
Ya, di musola gimana Pak? Nah itu musola dengan masjid itu beda. Ya, kalau masjid itu biasanya jami dilaksanakan sholat Jumat. Kalau musola enggak kan, musola sih hanya untuk sholat-sholat selain Jum'ah ya tentu. Nah jadi ya walaupun ada saja pendapat yang mengatakan ya nggak apa-apa di musola juga, atau nggak apa-apa di tempat lain juga asal itu sudah kita jadikan masjid, ya janganlah. Pokoknya kita ngambil kaul yang mu'tamad bahwa i'tikaf itu sebaiknya dilakukan di masjid. Ya. Nah caranya gimana? Caranya kita masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, ya kan? Selesai sholat 2 rakaat, kemudian baru kita niat. Kalau niat dalam bahasa Arab, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tuh nggak bisa Pak niat pakai bahasa Arabnya, udah niat saya i'tikaf di masjid ini. Nah itu syaratnya satu niat. Jadi i'tikaf itu ada 2 syaratnya. Yang pertama niat, yang kedua al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ya, batasnya berapa menit Pak? Gitu. Ya semakin lama semakin baik. Ya minimal berapa Pak? Ya kalau saya setujunya minimal 5 menit lah. Tapi walaupun ada juga pendapat yang mengatakan ya sebentar saja, bahkan bolak-balik di dalam masjid juga nggak apa-apa, itu i'tikaf terus keluar katanya. Ya janganlah, pantes-pantesnya kan sholat dulu 2 rakaat ya kan, niatnya i'tikaf, kita baca zikir apa, baca wirid apa kan, kemudian kalau bisa sholat ya perbanyak sholat sunnah di situ kan, karena malam ya itu kan bisa kita lakukan sholat hajat, bisa kita lakukan sholat tahajud kan, nah perbanyak. Nah jadi i'tikaf itu sebaiknya dilakukan di masjid. Makanya kita saksikan nih, kalau di bulan suci Ramadan ini begitu memasuki tanggal 21 ya kan, itu masjid ramai tuh. Masjid-masjid itu ramai dengan kegiatan i'tikaf dan qiyamul lail. Ya. Ya memang selama bulan suci Ramadan masjid itu ramai dari awal juga. Tapi tidak seramai ya memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ramai. Ya, kita saksikan tidak hanya orang tua tuh. Mulai dari jam 12 malam itu sudah banyak sekali anak-anak muda, bahkan pelajar-pelajar itu dari tingkat SD, SMP, SMA itu sudah pada berduyun-duyun, berbondong-bondong ke masjid. Itu dalam rangka i'tikaf. Ya. Karena kalau sholat tarawih atau membaca Al-Quran bisa saja kita lakukan di musola kita. Tapi kalau i'tikaf semuanya datang ke masjid, karena memang pendapat yang paling kuat bahwa i'tikaf harus di masjid. Untuk apa sih kita berduyun-duyun di masjid beriktikaf? Tentu ada kaitannya dengan Lailatul Qadar juga. Ya. Walaupun tentu untuk menemukan Lailatul Qadar tidak harus di masjid, bisa saja di musola kan, bisa sambil tarawih, sambil apa. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk i'tikaf sebaiknya dilakukan di masjid. Kalau sudah datang ke masjid, kita i'tikaf, ya pergunakan sekhusyuk mungkin, setenang mungkin, ya, setenang mungkin. Fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqarrub wal istighraq ila Allah Ta'ala. Doa semantep-mantepnya doa gitu loh. Yang yakin bahwa doa kita kali ini dikabul. Harus begitu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah disertai dengan rasa optimis bahwa doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu.
Jangan ngelemprak, doa yang lemprak. Orang semangat. Sampai jare bae lah. Diterima ya bro, beliau wis. Jangan, nggak boleh begitu. Doanya harus yakin, mantep. Nah, jadi itu amalan-amalan yang perlu kita lakukan di 10 hari terakhir. Di antaranya 1, i'tikaf. Kedua, iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Sedekah kita, pemirsa, mari ya kita lakukan sedekah, ya, infak, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya, yang banyak, ya. Jangan eman-eman, ya. Insya Allah, ya, semuanya nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi dan lebih berkah lagi. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa RCTP dimanapun berada, kita sudah berada di penghujung acara, ya. Tetap saksikan terus acara kami Cirebon Mengaji, persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon setiap hari selama bulan suci Ramadan di RCTP Langka Padane pada pukul 15, ya, pukul 15. Mudah-mudahan acara ini, ya, pembahasan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, saya Sirajuddin undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.